Bun, Iya. mana minum ayah, Bun? Ini ada. Nggak pakai gula kan, Bun? Loh, pakai dong. Ya, Kan ayah Bunda pengennya gimana manis. sih, Bun? Ih. Kan ayah udah bilang, ayah kalau minum sekarang nggak pakai gula, Bun. Gini, coba ya. Hmm. Coba ya pemirsa di rumah ya, gemuk enggak. Hmm. Gulanya juga nggak pernah tinggi, kenapa repot banget sih? Ya, tapi kan namanya juga jaga-jaga, Bun. Ya, alhamdulillah sampai saat ini sih ayah masih sehat. Tapi kan jaga-jaga. Belum lagi nih ya, kalau ayah denger nih ya, kalau penyakit gula, diabetes itu komplikasinya bisa kemana-mana. Salah satunya bisa ke mata. Betul. Iya, cuma kan tetap aja, ayah turunan juga enggak. Ya kalau mau jaga sih boleh, tapi sebetulnya gula yang dimasukin juga ini pemanis buatan loh ya, bukan gula bener gitu loh. Enggak, sebenarnya Bun, kalau Bunda nggak pakai gula pun, ayah lihat Bunda tuh udah manis. Jadi nggak usah Paling dikasih gula bisa lagi, sih ayah mah. Bun. Kita mendingan nyapa pemirsa aja deh. Hai pemirsa, selamat siang. Ketemu lagi ya di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. Iya, memang ya si ayah termasuk yang ketakutan banget, nggak boleh gemuk. Wah macam-macam deh, nggak bolehnya banyak. Sementara Bunda nyantai aja, Iya, tapi pokoknya kalau sehat bahagia. kan Bunda juga ikut senang, Bun. Nah. Iya sih, betul ya. Tapi memang hari ini kita akan bicara mengenai diabetes mellitus yang dikatakan sebagai ibu dari segala macam penyakit. Benar-benar keterlaluan nih diabetes ini. Dan jumlahnya juga makin banyak kok. Ya, penderitanya makin banyak. Apalagi nih sekarang nih ya, kan kita banyak di rumah aja. Betul. Kegiatannya lebih sedentary, lebih ya. kurang bergerak. Nah, ini risikonya meningkat juga nih kelihatannya, Bun. Betul. Jadi ya makannya lancar, bergeraknya berkurang, dengan sendirinya ya gula darahnya tinggi. Tambahannya lagi, kita nih yang punya turunan diabetes kan, kalau dulu nih, kalau tempat di luar negeri pemirsa, orang akan nanya turunan apa gitu ya. Kali nggak akan menikah atau nggak mau punya anak karena barangkali sama-sama turunan diabetes. Kalau di Indonesia kan, ya enggak, kalau udah cinta mah, iya tetap aja harus nikah. Pemirsa, seperti biasanya kita akan bicara mengenai info corona pemirsa. Nah, info corona ini sebetulnya akan baru sedikit-sedikit belakangan ada yang menyebut-nyebut ada yang namanya strain baru dari COVID-19 yang katanya lebih cepat menyebar, lebih cepat nih menularkan. Tapi katanya, masih katanya, katanya itu dia akan lebih mild atau lebih ringan. Nah, semuanya ini akan dibahas besok nih pemirsa, karena memang besok nanti ada press conference-nya nih dari semua yang memang dari Eijkman, dari jadi memang yang berkompeten. Betul, yang berkompeten akan bercerita lebih jauh. Tapi bicara virus apapun juga, karena kita memang vaksin masih belum ada di tangan lah, sudah pasti ya dalam proses. Obat belum juga ada pemirsa. Berarti pegangan kita apa? Cuman 3M. Balik lagi 3M lagi. Apa aja tuh ya? Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu yang harus selalu dan selalu dikerjakan. Jadi kalau kemudian jaga jaraknya nih kayak kita berdua nih nggak bisa 2 meter, berarti betul-betul masker tidak boleh dipegang. Kenapa kita sampai double? Ada yang protes pemirsa. Kenapa udah face shield juga? Karena satu, kita nggak bisa 2 meter. Yang kedua, kita nggak bisa diem. Kita mesti ngomong. Kalau kita udah nggak bisa jaga jarak, kita pakai masker dan diusahakan tidak usah berbicara. Karena tiap kita berbicara itu banyak loh yang keluar. Betul sekali. Ya. Jadi pegangan kita tetap 3M ya. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Oke, ya mudah-mudahan kita tetap ya terjaga dari virus COVID-19 ini. Dan jangan lupa di segmen 3 nanti Anda boleh bertanya berhubungan dengan diabetes mellitus yang nanti kita akan kaitkan juga ke arah mata nih ya, sebetulnya ya. Oke, kita kayaknya udah kedatangan nih dokternya. Hai dok. Ada Dokter Giani Putra. Hai dok, halo dok, selamat siang. Selamat siang. Manggilnya dokter apa sih dok? Manggilnya dok? Dokter Gian boleh. Dokter Gian. Dokter Gian. Oke. Ini kayaknya dokternya masih muda banget sih. Jangan-jangan kalau belum lihat yang nikah. muda-muda, Bunda langsung deh, ayo tuh sini deh. Enggak, bukan gitu. Tapi kan maksudnya oke ya gitu. Kita kalau karena kita udah tua kali ya. Dulu kan kalau ngeliat orang kayaknya kita jangan tua, kita senior, Bun. Senior, kita betul. lebih senior. Biasanya kalau ngeliat dokter tuh kan pakai kacamata yang kayaknya tua banget, udah gitu kayaknya orangnya galak. Betul nggak pemirsa? Sekarang sih nggak zaman. Dokternya udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, nyanyi kadang-kadang malah ya nggak sih? Betul sekali, Bun. Ya, pokoknya itu generasi sekarang sih memang jauh lebih oke lah gitu. Dok, betul ya dok ya?
Jumlah penderita diabetes mellitus atau kencing manis ini makin nambah terus kan? Betul. Dapat dikatakan ya biasanya kita sebutnya silent killer ya, yang memang menakutkan nih penyakit diabetes ini karena memang tidak terlihat tapi ada gitu, sama kayak COVID ini sekarang gitu. Dan memang penyakit diabetes ini merupakan salah satu penyakit keturunan ya, yang memang kita takutkan dari orang tua dan anaknya tidak dicek, ternyata anaknya juga mengalami penyakit ini seperti Dan itu. yang lebih menyeramkan adalah nih pemirsa nih ya, sering sekali orang tuh udah kena diabetes tapi dia nggak berasa. Nah, itu. Ketangkapnya itu kalau sudah ada komplikasi gitu ya dok ya. Betul. Udah kakinya bermasalah atau Betul. jantungnya Ya, bermasalah. belum kalau gangguan penglihatan juga nih, Bu. Betul sekali. Jadi kita mesti hati-hati bahwa sebetulnya siapa aja sih yang mesti periksa darah satu. Terus siapa aja yang resikonya tinggi banget. Nah, nanti kita bahas semua ya pemirsa ya. Yang sudah punya kencing manis mau bertanya boleh nanti segmen 3 ya pemirsa. Ya, Jangan pemirsa lupa. bisa telepon ke 5743476 atau untuk yang di luar kota Jakarta bisa telepon ke 0215743478. Plus tambahannya adalah kita punya IG Ya, kan? punya IG. Ya, bisa Iya. DM kita di indonesiasehat.tvri. Iya, kita jeda sebentar pemirsa ya. Kita kembali lagi saat lagi. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Nah, dok, sebelum menerangkan siapa aja yang harus periksa gitu ya, gula darah, kemudian juga gula darah itu berapa sih harusnya yang benar gitu. Dok, pengen tahu dong dok, namanya kan ada Dokter Giani Putra AMD RO. Iya. Terus Mars. RO tuh apa dok? Jadi AMDRO itu refraksi optisi yang memang bergerak di bidang kacamata dan lensa ya. Dan memang kesehatan mata sebenarnya. Jadi ya mungkin kalau di rumah sakit sebagai temannya dokter mata gitu. Oke dong, pas banget nih kalau ngomongin diabetes nih banyak juga ya ketangkepnya Iya. gara-gara kacamata gonta-ganti terus Iya, tahu-tahu betul pas banget. dilihat oh gulanya yang tinggi. Dok, barangkali ada slide ya dok ya yang mau Ada dijabarkan. slide. Silakan dok. Silakan. Oke, langsung masuk ke slide ya. Oke, diabetes mellitus. Pasti yang jadi pertanyaan utama apa sih diabetes mellitus itu? Jadi diabetes mellitus itu biasanya memang dikerjakan rusak dari si kerja sel pankreas ya. Yang mana kerja si insulinnya itu terganggu seperti itu. Jadi apa yang terjadi? Biasanya paling banyak yang terjadi itu di Indonesia ada 4 tipe. Hampir seluruh dunia ada 4 tipe. Yang tipe 1 di mana itu biasanya karena autoimun dari kesalahan respon tubuh itu sendiri, dan tipe 2 yang memang bervariasi, biasanya dari resistensi si insulin atau dari kerusakan si sel pankreas itu sendiri. Ini yang banyak yang tipe 2. Yang banyak yang memang tipe 2, yang Oke. memang normalnya pada halayak ramai atau masyarakat Indonesia memang tipe 2. Yang ketiga ya Kerjaannya si ayah nih. diabetes yang memang pada ibu hamil seperti itu. Biasanya ya, bulan-bulan keempat sampai menuju kelahiran. Oke. Lalu yang spesifik itu karena penyakit-penyakit lainnya, seperti itu. Kalau yang gestasional yang karena hamil itu nanti dia bisa setelah hamilnya selesai bersih semua nggak ada atau bisa jadi tipe 2? Biasanya memang yang gestasional itu karena sudah ada tipe 2-nya. Jadi memang sudah penderita sebelumnya. Sebetulnya itu tanda-tanda dong sebetulnya. Iya, Kalaupun dia betul. belum diabetes, tahu-tahu hamil, diabetesnya keluar. Iya, Memang habis berarti- hamil barangkali hilang dulu, tapi dia udah siap-siap nih hati-hati. Iya, betul. Memang harus gitu. diperiksakan dan harus dikontrol seperti itu. Baik-baik. Oke, apa sih yang terjadi biasanya pada tipe 2? Nah, dikecilkan dulu dok, iya. Di tipe 2 ya, biasanya itu cepat lapar dan kelelahan tuh, udah paling sering. Karena kelaparannya itu, kelelahannya itu pasti kan nafsu makan meningkat ya. Makan makanan lagi, terus kita nggak cek lagi makan gula atau enggak gitu kan, biasanya makanan kita apa aja. Nah dari situ gula darahnya pasti naik. Setelah gula darah naik, nanti resistensi insulinnya itu karena penyakitnya jadi dia akan semakin tinggi dan menimbun lemak yang makin banyak di dalam tubuh kita. Nah nanti lemak yang makin banyak itu kan berat badan meningkat tuh biasanya, jadi lemas kan, pasti dia nanti lapar lagi. Dan ini adalah siklusnya, dan itu akan berulang. Tapi sering loh dok, yang orang kena diabetes itu malah sebetulnya dari gemuk tiba-tiba kurus kan pemirsa. Orang begini, ih kena penyakit gula kali ini ya gitu. Itu Yang memang ada tiba-tiba. salah satu ciri khas ya, kita bilang di kelainan keluhan klasik ya, di symptomsnya.
Jadi kita bisa lihat kayak tadi yang tadi udah dibahas, dan kadang juga ada yang namanya sudden weight loss atau kehilangan berat badan yang tiba-tiba. Tiba-tiba gitu ya. Iya, betul. Padahal nggak diet, nggak Nggak diet, ngapa-ngapain, nggak- makannya bahkan biasa. makannya makin banyak biasanya kan, karena nafsu makannya juga meningkat seperti Tapi ini itu. langsingnya nggak langsing cakep ya pemirsa ya, Betul. gitu bukan kayak dok ya. Tenang aja. Nah, ini tapi saya mau tanya tadi, dokter, mungkin pemirsa juga pernah mikir, ini kan orang diabetes, tadi kan banyak makan, tapi kenapa jadi lelah? Nah ini mungkin orang tanya, kok saya kan makannya banyak, harusnya kalau makan dia bertenaga, lebih bersemangat. Betul, tapi pada penderita-penderita diabetes seperti yang tadi sudah dikatakan ya di lingkaran tadi di itu, ya memang kinerja dari sel pankreas kita itu berkurang, kerja dari insulin di dalam tubuhnya itu berkurang, jadi memang tidak bisa dipecah gulanya. Jadi gulanya akan ditimbun di dalam lemak, dan lemak makin lama makin gemuk dan tidak bisa beraktivitas. Jadi yang dimakan kita gulanya tidak bisa Tidak dipakai bisa untuk energi. iya, Nah, betul. itu yang Tidak Dia bisa dibuat muter menjadi energi. aja itu gula Muter ya di di situ. darah kayak kita. Betul. Dok, ini kan ada 9 ya dok ya. Ya. Mana yang biasanya ada terus, mana yang kadang ada kadang enggak? Biasanya kalau yang kita bilang keluhan klasik itu ada di kelelahan, Iya. nafsu makan berlebih, berat badan yang tiba-tiba kurang, terus yang paling sering ini buang air kecil, biasanya pada Ini malam hari ya? sering kan, nah itu biasanya keluhan utamanya, sama jadi semakin haus, jadi gitu. Nah untuk tambahannya itu biasanya ada penglihatan yang buram, makanya nanti Baik. larinya ke retinopati atau di bagian mata, seperti itu. Terus ada luka yang sukar untuk sembuh, biasanya luka-luka yang basah ya, Iya. nanti nggak bisa sembuh. Lalu kehilangan rasa di kaki biasanya. Memang penyakit diabetes ini menyerangnya rata-rata di kaki karena Apa namanya baal, Ba- kebas gitu kebas, ya. kakinya hilang rasa. Jadi misalkan nanti menginjak paku, pakunya tetanus tidak terasa karena rasanya hilang, Iya. kumannya masuk dan tidak bisa sembuh jadinya. Bahkan sampai sexual problems, disfungsi ereksi dan segala macam gitu. Ini dari sekian banyak gejala ini, tadi kan ada tipe 1, tipe 2. Kalau tipe 2-nya sendiri ini ada level-levelnya lagi nggak? Sementara sih tidak ada, tapi memang untuk keluhan semuanya, keluhan klasiknya pasti akan muncul. Baik. Akan sama, keluhannya mirip. Cuman kan kalau gini kalau ya dok ya, kalau misalkan biasa sering pipis atau barangkali haus, ya tenang aja haus, kalau pipis terus gitu kan ya mikirnya kan. Lagi logiknya gitu ya. Capek misalkan barangkali banyak kerjaan, seperti itu kan ya dok. Iya, Jadi kadang-kadang betul. orang tuh nggak ngerti bahwa sebenarnya itu tanda-tanda ke arah diabetes gitu Betul, kan. jadi memang tingkat kesadaran kita itu biasanya memang kurang pada penyakit diabetes ini. Sementara penyakit itu adalah silent killer yang diam-diam aja taunya ada gitu kan. Dan memang yang harus kita perhatikan ya tadi Mbak Lula bilang, keturunan. Nah, faktor keturunan itu 10 kali lipat lebih besar. Wow. Oh, Jadi kalau pantesan. Berarti yang turunan itu dia memang sudah Lebih mesti punya berbahaya. jadwal periksa gula dong dengan sendirinya ya. Harus lebih diperhatikan makanya seperti itu. Baik. Oke, ada lagi ini yang tadi Mbak Lula. Gimana sih ukuran yang baik dan yang Iya, benar? Iya. Dan memang pemeriksaannya ada banyak ya. Tapi yang paling simple, apalagi di masa COVID kayak gini, di masa pandemi ya, kita nggak bisa ke rumah sakit karena mungkin takut untuk periksa segala macam. Itu kita bisa periksa di rumah sendiri menggunakan alat-alat tes yang sudah beredar. Tapi ya. kan ada yang diperiksakan kalau di laboratorium langsung darahnya dari sini ya dok Betul, ya. Iya. darah vena dan darah Ya, vena perifer. sama darah Perifer. tepi kan. Darah Nah, tepi. sebenarnya yang lebih bagus yang mana? Paling utama sebenarnya darah vena, karena Vena memang ya. langsung kan dari Iya. pembuluh darah dan belum terkontaminasi dari luarnya. Karena kalau perifer kan kita setelah darahnya keluar baru kita ambil, kita cek kan. Dan itu biasanya agak samar lah gitu. Dan perasaan saya kalau ngambil dari yang tepi itu ya suka lebih tinggi daripada yang vena loh dok. Betul, Saya. biasanya darah tepi itu hasil dari yang belum di metabolisme. Iya, Jadi seperti oke. itu. Jadi Tapi harusnya buat lebih- screening boleh loh pemirsa. screening wajib buat pegangan justru. kita aja nih ceritanya ya. Iya. Hitungannya gimana dok? Oke, jadi memang kalau untuk yang standar-standarnya memang gula darah perifer itu kita bisa sebutnya gula darah sewaktu. Karena memang waktu itu kita langsung tes gitu kan. Iya. Itu biasanya harus kurang dari 200. Di alatnya kan keluar ada angka. Iya, iya. Dan ada yang namanya gula darah puasa, di mana kita harus puasa dulu 8 jam. 8 jam puasa, biasanya setelah 8 jam kita tes lagi boleh pakai darah perifer. Itu biasanya hasilnya harus di bawah 126. Seperti itu. Dan itu yang angka yang normalnya yang harus diperhatikan. Dan kalau sudah lebih, ya memang harus aware, harus Ya. jaga-jaga. Ini ada kalau warning. periksa gula darah sendiri yang pakai tangan tadi itu ada waktunya nggak? Artinya boleh pagi, siang, atau kapan boleh, terbaiknya? boleh. Bisa kapan Tapi aja? sebaiknya kalau memang yang namanya gula darah sewaktu itu setelah makan. Setelah makan. Setelah makan paling baik. Jadi ada yang namanya juga toleransi tes glukosa. Jadi memang setelah makan biasanya gitu.
Kalau yang toleransi glukosa kan memang dikasih Puasa. dikasih gula Ya, ya, memang disuruh nggak minum, ada. ditungguin gitu kan ya. Betul. Tapi kalau yang sewaktu itu kan sebetulnya boleh kapan aja Boleh, dong kapan ya aja. gitu. Namanya juga sewaktu. Tapi Iya, kan iya. dia dikasihnya juga angkanya nggak terlalu gimana ya gitu. Betul. Sama satu lagi untuk screening awal yang memang dilakukan dari pembuluh darah vena ya, itu HbA1c. Ah, itu Nah, yang itu dia. penting. Itu yang penting. Ini nih pemirsa, HbA1c ini yang paling penting. Kenapa? Karena biasanya kalau yang udah kena diabetes itu udah pinter. Kalau mau ke dokter ya, Ya, puasa dulu. langsung puasa dulu 3 hari. Sampai dokter, wah bagus gulanya. Itu bukan Tapi- membohongi bukan membohongi dokter, tapi membohongi membohongi diri diri sendiri. sendiri. Tapi kalau yang namanya HbA1c ini rata-rata dalam waktu 3 bulan. Ya. Nggak bisa Jadi nggak bisa bohong. bohong. Nah, enak juga nih kalau kayak gitu ya, dokter tinggal bilang, bohong ya Bu. Nah, nggak makan macam-macam nih. Pegangannya 6,5%. Yap, di atas 6,5% kita udah nyatakan kalau pasien tersebut sudah mengalami diabetes mellitus. Diabetes. Dok, Oke. ada kan yang namanya prediabetes gitu ya. Ada. Nah, itu prediabetes itu hitungannya pakai apa, Dok? Pakai gula juga atau pakai yang HbA1c atau Pakai- gimana, Dok? pakai gula Jangan juga. dijawab dulu dong. Nah, gulanya kira-kira berapa ya pemirsa ya sampai dia dikatakan prediabetes? Udah mau diabetes, udah namanya lampunya lampu kuning, jangan jadi lampu merah nih sebetulnya ya. Oke. Iya, kayak pemirsa, kalau pemirsa punya pertanyaan, silakan telepon kita di 5743476 atau untuk yang di luar kota Jakarta 021-574-3478. Ya, pemirsa juga bisa kirim DM kita di Instagram di indonesiasehat.tvri. Ya pemirsa, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Asik. Ya pemirsa, kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Kita masih menunggu ya Iya, telepon dari pertanyaan ya. pemirsa. Telepon Ya. silakan ya pemirsa 5743476 021 5743478 ya. Kalau DM Instagram boleh langsung aja ya. Di Indonesia Sehat.tvri. Nah, tadi kita masih bertanya sama dokter, Dok, ada yang namanya prediabetes nih ya. Dokter Gian silahkan diterangkan, Dok. Oke, jadi prediabetes memang kalau kita bilang warningnya ya, warningnya untuk diabetes. Itu biasanya angkanya di 110 sampai 125. Kalau untuk gula darah sewaktu. Gula darah sewaktu 120. 110 sampai 125. Diulang, Dok. Berarti itu puasa apa sewaktu, Dok? Sewaktu. Sewaktu. Gula darah sewaktu. Tadi kalau sewaktu itu harusnya kalau yang belum bukan diabetes yang normal berapa, Dok? Kalau Di sewaktu? bawah 100 biasanya. Oh, di bawah Oh, 100. Di bawah oke. 100. Yes. Baik. Kayaknya sudah ada pemirsa yang mau bertanya nih. Ya, halo, selamat siang Indonesia Sehat. Selamat siang. Ya, dengan Dengan siapa siapa di di mana, mana, Ibu? Ibu? Saya dari Ibu Wiwi Jogja. Ya, monggo Silakan. Ibu. Saya penderita diabetes sudah 9 tahun. Ya. Apakah saya sudah minum obat rutin karena tiap bulan saya periksa ke dokter spesialis penyakit dalam, Ya. rutin saya. Tetapi apakah saya perlu cek gula darah yang HbA1 itu perlu Oke. tidak itu, dokter? Oke, baik. Terima kasih, itu saja. Ya, Terima kasih, Bu Ibu. Willy. Nah, gimana tuh, Dok? Apa perlu tuh, Dok? Diperiksa HbA1c-nya. Jadi memang untuk pemeriksaan HbA1c sebenarnya diperuntukkan untuk yang belum terdiagnosis biasanya. Oh, gitu. Oke. Jadi untuk controlling juga sebenarnya bisa per 3 bulan sekali paling cepat. Tapi kalau memang sudah dinyatakan, biasanya kita menggunakannya ya gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Seperti itu. Iya, kenapa tuh Bu? Kenapa kita ngambilnya yang kalau belum ketahuan gitu ya? Karena sebenarnya itu memberi gambaran 3 bulan. Kadang-kadang ada orang yang gini Bu, tinggi, ntar tiba-tiba rendah lagi, Naik normal turun, lagi, naik turun, tinggi turun. lagi. Nah kita mau lihat nih sebenarnya rata-ratanya tuh di tinggi apa di normal sih gitu kan ya Dok ya? Iya, betul. Jadi HbA1c itu nggak selamanya harus dikerjakan. Tapi kalau sama pasien yang bandel-bandel sih dikerjakan pasti ya. Kalau itu ya. Apalagi yang Biar nggak puasa-puasa jadi dulu. bohong. Ya. Ya, halo, selamat siang Indonesia Sehat. Selamat siang. Dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Wabarakatuh. Ibu? Dengan Bu Ayu Jogja. Wah, silakan Ya, Bu monggo, Jogja silakan Bu lagi. Ayu. Ya, baik. Ini kan temanya diabetes ya. Iya, Betul. Yang mau saya tanyakan, apakah untuk diabetes itu yang tadi Ibu kan selamanya akan minum obat terus? Betul. Dan yang kedua, apakah ada kata mitos kan misalnya bapak ibunya kena diabetes, mungkin anaknya silang mesti dapat juga kena juga gitu. Yang saya tanyakan apakah memang seperti itu atau
juga anak turun tergantung pola makannya. Dan Ya. masalah itu. Ya, Terima ya. kasih Ibu. Iya. Ini Waalaikumsalam. Terima wabarakatuh. kasih. Ini Pertanyaannya menarik, bagus menarik banget. sekali. Iya. Wah, saya sengaja menunggu ada pertanyaan ini. Ternyata keluar Iya. loh pertanyaannya. Bisa dicegah kah ini sebenarnya pertanyaannya Iya. itu. Iya. Oke, jadi Gimana, Dok? memang saya jawab aja ya. Ayo langsung aja, Dok. Ini adalah jawaban dari Ibu, pertanyaan Ibu yang ada di Jogja ya. mm. Ya memang ada 5 pilar penting di dalam diabetes mellitus itu. Jadi memang selain edukasi, latihan jasmani, terapi gizi medis, bagaimana cara makan dan pola makan, serta apa saja yang dimakan, dan ada juga yang namanya intervensi farmakologis, di mana obat-obatan masuk. Yeah. Seperti itu. Jadi pertanyaannya apakah akan terus-menerus minum obat? Jawabannya adalah memang harus minum obat. Tapi kita katakan kalau penyakit diabetes itu terkontrol. Jadi Oke. memang harus dikontrol sebagaimana atau setinggi apa kadar gula darahnya. Jadi bukan dikatakan sembuh ya, artinya terkontrol. Iya, begitu? memang harus dikontrol. Gitu. Tapi kembali lagi kalau misalkan dapatnya belum yang berat atau barangkali masih pre-diabetes, Iya. bisa kita tarik nggak, Dok? Jadi ke normal kembali. Bisa. Tanpa harus pakai obat maksudnya. Kalau tanpa harus obat bisa, tapi kita harus maksimalin di latihan jasmani sama terapi gizi medisnya dari makanannya, pola Nah, makan. Ibu kalau dilihat ya Bu ya, yang pertama kali itu Bu edukasi Bu. Berarti kita memang benar-benar nih harus berpikir lebih baik nih bicara mengenai edukasi itu apa aja makanan yang boleh, yang tidak boleh, boleh. begitu. Bagaimana kemudian obat-obatan dan lain-lain ya. Terus Dok kalau yang turunan gimana tuh Dok? Nah, kalau turunan memang lebih kuat di wanita sebenarnya sebagai pembawa. Jadi kalau misalkan anaknya perempuan, orang tuanya sudah diabetes, itu harus hati-hati. Anaknya lagi pun cucunya bisa kena seperti itu. Jadi Oh, memang gitu. yang seperti yang tadi sudah dikatakan, untuk keturunan itu 10 kali lebih berat, lebih siap-siap Iya. ibaratnya. Diulang ya Bu ya, untuk turunan memang 10 kali lebih berat. Tapi untuk keluar dari diabetes itu dibutuhkan ya pola hidup yang salah. Kalau pola hidupnya gini, kalau kita tanya gini Dok, turunan lebih penting apa pola hidup yang lebih penting? Pola hidup lebih penting. Pola hidup yang lebih penting. Ya, jadi nggak Oke. selalu orang turunan itu pasti akan diabetes, tapi memang dia betul. punya faktor Namanya. risiko. Betul. Gitu. Baik, Kalau kita pola hidupnya terima dulu bagus. ya. Kita terima dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Indonesia Sehat. Halo. Halo. Halo, selamat Halo siang. Indonesia Bu Sehat. Wati, Iya, dengan Ya. siapa di mana? Bu Wati, Ya, Iya, Ibu Bu Warti. Warti, Silakan Bu silakan. Warti. Ya, Halo. halo Ibu Warti, silakan Ibu. anak saya Langsung Bu. Ya, silakan Ibu. Ibu. Ibu Warti, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, sayang Ya, terputus. mungkin udah nggak terlalu dengar Iya, jelas. iya. Oke, kita ulang lagi sedikit pemirsa ya, bahwa sebetulnya turunan itu bisa 10 kali resikonya dibanding yang tidak punya turunan diabetes. Tapi di sisi lain, turunan itu tidak terlalu penting sebetulnya. Iya. Yang penting adalah pola hidup yang sehat. Jadi sekali lagi ini pilihan ya, pilihan nih. Jadi kalau misalnya memang punya turunan, tapi kalau kita bisa melakukan pola hidup yang sehat, maka kalau kita akan memilih. kayak untuk- Dok ya, minum Iya, aja nggak iya. mau pakai gula, ya kan? Menjaga berarti. ya. Menjaga, Iya. betul. Apalagi Dok, apalagi Dok? Oke, yang terakhir itu biasanya komplikasi ya. Komplikasi yang paling berat tuh biasanya stroke. Terus ke arah mata itu ada retinopati. Terus disfungsi ereksi tadi, terus ada neuropati diabetes yang mana kaki biasanya yang kena ya. Dan memang penyakit kardiovaskular atau larinya ke jantung. Kebetulan kita sudah pernah membahas mengenai nefropati diabetik minggu lalu ya, Iya, minggu bahwa lalu. kebetulan kemudian penyakit ginjal kronis itu banyak sekali disebabkan karena diabetes, Iya. ya Tapi penyumbangnya. saya mau tanya nih dokter, ini kan tadi kalau tadi antara pilihan antara hidup sehat dan faktor turunan kan kita bisa milih. Kalau ini komplikasi bisa nggak? Artinya komplikasinya kita bisa cegah gitu. Artinya biar tidak sampai terjadi Walaupun komplikasi. dia diabetes nih Dok, Iya, walaupun dia diabetes. gitu. Ya walaupun pada penderita diabetes ya, memang Dok, sabar ya Dok Oke. ya, terima dulu ya Dok ya, karena berisik Dok kalau nggak diangkat Dok. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Halo. Ya. Halo, selamat. Halo. Ya, Ya, halo, silakan Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Dengan siapa di wabarakatuh. mana? Dari Padana di Semarang. Silakan. Ya, silakan Pak. Ini saya mau tanya ya. Tadi ketinggalan apa yang disebut diabetes 1, diabetes 2 itu bedanya apa gitu. Oke, Ya. baik. Nah, istri saya itu keturunan ibunya juga diabetes, apa itu termasuk yang 2 atau yang 1? Baik, ya. Selain itu ada lagi, ini istri saya itu sering tidurnya sulit tidur.
Baik. Nah, apakah kalau kurang tidur malam itu bisa diganti dengan siang? Misalnya dia suka siang, suka tidur. Oh, baik. begitu. Pak, Itu aja. Pak, sebelumnya Pak, ibunya sakitnya itu sakit diabetesnya ini baru pas sudah umur berapa Pak? Apa dari masih kecil udah sakit diabetes? Enggak, ini umur sudah di atas 60. Oh baik, Oke. kalau gitu kita tanyakan ya Pak ya. Terima kasih Ya. buat pertanyaannya. Ya, terima Baik kasih. Pak. Ya, Oke dok, gimana, boleh Dok? dijawab. Oke, jadi memang tadi sudah dijelaskan ya memang kalau untuk tipe 1 itu jarang, itu karena autoimun biasanya. Iya. Dan memang mungkin untuk istri Bapak memang penyakitnya di diabetes tipe 2. Nah, Oke. tipe 2 ya. Ya, dan memang kalau ditanyakan apakah tidurnya boleh diganti, sebenarnya boleh saja. Tapi yang paling penting tadi adalah kesehatan pola makan dan pola hidup bersihnya. Gitu. Jadi yang memang kita tekankan sebagai tenaga medis terhadap penderita diabetes itu memang pola makan dan Nah, gizinya. pola makan nanti kita akan bahas dengan Dokter Maya, pemirsa Ada segmen ya. yang Apa khususnya. saja nih yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang boleh banyak banget, ada yang boleh cuma sedikit aja gitu ya. Dok, komplikasi diabetes ini mana yang paling banyak? Yang paling banyak itu sebenarnya di stroke dan jantung ya. Dua-duanya nggak ada yang jantung. asik Nggak dok. ada yang Tapi asik. memang Ya. di lapangannya saya sendiri mendapatkan memang banyak di retinopati juga. Seperti itu. Makanya saya ingin bahas sedikit tentang retinopati Silakan diabetes itu. dok. Ya, Nah, memang sebelum ini- dibahas, boleh nggak dok kita jeda dulu dok, Boleh. supaya semua penasaran. Ya. Nah, ternyata retinopati ini juga permasalahannya cukup banyak ya, karena yang diabetes juga akan cukup banyak dan bisa menyebabkan kebutaan loh pemirsa ya. Nanti kita bahas lebih jauh pemirsa ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu Asik. Pemirsa kembali lagi di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Asik. Kita masih membahas mengenai diabetes mellitus yang kita kemudian bicara mengenai komplikasinya dengan Dokter Iya. Gian. Dokter Gian berhubung dia bermainnya sama mata nih pemirsa, dia mau tambahin yang berhubungan sama yang namanya retinopati Ya, diabetika. betul. Sorry, sebelum Silakan. Dokter Rian baca, ini ada juga berkaitan dengan mata. Pertanyaan ini dari Instagram ditanyakan dari Iregala, ditanyakan apakah hubungan diabetes dengan glukoma. Nah, ini mungkin dokter itu Dinan bisa Yang berhubungan melihat. sama diabetes tuh apa sih permasalahan Ya. di mata? Silakan dok. Oke, kalau dengan glaukoma memang penyakit diabetes ini akan berpengaruh di saraf-saraf dan pembuluh darah mata. Kalau glaukoma itu sendiri kan nanti akan terjadi peningkatan dari tekanan intraokuler atau tekanan bola mata. Betul. Makanya nanti pada saat kita yang normal dapat mengatur tekanan bola mata tersebut, tetapi pada penderita diabetes biasanya tidak bisa. Jadi tekanannya akan meninggi seiring dengan gula darah yang meninggi. Gitu. Jadi dia mempengaruhi juga gitu ya. Ada Betul. pengaruhnya pasti ya. Pengaruhnya. Oke. Oke, sama ini juga dilanjut, memang mirip-mirip juga. Jadi memang retinopati diabetik ini akan terkenanya di bagian retina ya, di bagian dalam yang memang mempengaruhi kinerja dari visus mata itu sendiri. Penglihatan ya. Penglihatan, betul. Jadi memang kadang nanti ada pandangan yang buram seperti itu. Biasanya nih kalau di lapangan kan di optik-optik lah datang periksa mata, Iya. kacamatanya enak. Setelah pulang berubah, kok nggak enak ya kacamatanya. Setelah dia kembali ke optiknya atau ke rumah sakitnya diperiksakan ternyata gula darahnya naik. Jadi pengaruh dari gula darah yang tinggi pun juga mempengaruhi dari ukuran mata. Waktu gula darahnya turun, berubah lagi nggak itu? Berubah lagi. Oh. Makanya visus mata itu berubah-berubah seiring dengan gula darah. iya. Dan biasanya penderita diabetes disarankan, bukan diwajibkan, disarankan untuk menggunakan kacamata. Mungkin ada 1 atau 2 kacamata seperti itu. Oh jadi punya Oh, dua jadi nih ukuran pemirsa tidak nih. sekian pakai kacamata. Lucu Iya, juga ya, pas Bu. Jadi udah lebih mulai enak buram gitu. ganti deh Ganti, sama. oh Ya jadi iya, udah tahu oke. juga dong, wah lagi tinggi nih gula. Begitu berarti Iya, ya dengan betul, sendirinya. betul, seperti itu. Jadi pemirsa kalau kita lihat kesimpulannya pemirsa ya, ini kehebatannya diabetes nih pemirsa karena gula darah yang tinggi waktu dia melewati pembuluh darah semua dia rusak. Dari yang kecil-kecil gitu yang di mata sampai yang besar-besar barangkali dengan sendirinya. Yang besar salah satunya adalah yang di otak sama yang di jantung Iya, begitu yang paling kan. besar. Kalau yang retinopati ini dia butuh waktu berapa lama sampai kemudian ada kerusakan di mata? Biasanya pasien-pasien di atas 50-60 tahun ya, yang memang sudah kalau kita bilang penyakit degeneratif juga, memang Ya, tapi kondisi sejak dia tubuhnya. didiagnosa dengan diabetes, kemudian merusak Dia butuh matanya? berapa? Iya. Kalau maksudnya. setelah itu biasanya 1 sampai 2 tahun sudah bisa terlihat kalau Cepat memang juga ya. Lama ya. retinanya ya
langsung. Oh, tapi tergantung dari terkontrol atau tidak. Tapi iya, kan? terkontrol Iya. dan tidak, dan makanan dan pola makannya itu Iya. tadi, bagaimana pola hidupnya. Komplikasi terjadi di diabetes yang tidak terkontrol. Betul. Kalau terkontrol nih dok, misalkan terkontrol dari umur misalkan 45 dia kena diabetes, tapi terkontrol terus, apakah di umur 60, 70 pasti ada komplikasi atau tidak? Komplikasi kita bisa katakan berkurang persentase untuk terjadi komplikasi ya, karena pola hidup yang baik dan pertahanan tubuhnya juga semakin baik seperti itu. Oke. Ya organ-organnya lebih terjaga. Oke, Ya. jadi pola hidup lagi. Pola hidup kuncinya. lagi, hidup lagi kembalinya. utamanya. Ya, ini kita punya halo. Selamat Halo, siang. selamat siang. Indonesia, iya. Selamat sore. Sore, Indonesia Sehat dengan siapa di mana Bapak? Dengan Tato. Iya, Ya. silakan Pak. Mau nanya, kalau saya gula darah puasanya 129 itu tinggi nggak dong? Oke. Gula darah puasa Apalagi yang 129. ditanyakan 129, apalagi Pak selain itu Ya, pertanyaannya? itu aja. Itu Itu aja. aja. Oke, terima Oke. kasih Bapak. Ya. Gimana tuh dok? Puasanya kalau- 129. Kalau gula darah puasa 129 itu cukup tinggi ya. Tinggi, Nah, iya. gitu. Jadi memang harus diturunin. Ya balik lagi pola makan dan pola hidupnya lagi. Iya. Oke. Jadi harusnya itu di gula darah puasa itu di bawah 100 Di bawah ya dok? 100, Iya. betul. Ya, ini ada pertanyaan dari Instagram ini berkaitan dengan tadi ya. Rizda bertanya, bagaimana tanda-tanda yang khas dari gula darah yang tinggi, sedangkan kita nggak pernah cek. Nah, ini pertanyaannya tadi, cek perlu dicek nggak atau cukup dari tanda gejalanya aja? Ini pertanyaannya kelihatannya ke arah situ. Oh, jadi memang tadi ya, kalau memang ada keturunan dan ada gejala klasiknya, kita wajib cek. Dan Wajib cek. wajib cek Oke, gejala ini klasiknya. wajib yang ceknya tadi. setahun sekali kah, 6 bulan sekali kah, gimana tuh dok? Biasanya kalau sudah menyentuh umur 30-40 dan ada gejala klasik, kita harus warning itu. Jadi memang harus dicek. Kalau nggak ada gejala tapi punya turunan? Lebih baik dicek, tapi dalam kurun waktu mungkin 3 bulan sekali dengan menggunakan HbA1c juga bisa seperti itu. Oke, jadi sebetulnya apapun ceritanya punya turunan, ya cek Atau juga. tidak, iya. Setidaknya setahun sekali kali pemirsa supaya kita tahu gula darah kita di mana sih sebetulnya. Kalau tiba-tiba agak naik dikit udah warning buat kita Ya, gitu ya. Ya, Oke. cek gula darah itu nggak sakit, mudah juga, di mana-mana udah bisa Sakit dong, dikerjakan. Ayah, nggak kan sakit. ditusuk. Nggak sakit, kayak gigitnya Iya, nyamuk nanya aja. aja, Ini ada pertanyaan, ini kan pertanyaan ke saya nih Bu nih ya. Elsa bertanya, dok saya sedang hamil 13 minggu. Bagaimana kiat-kiat untuk menghindari agar tidak terkena diabetes saat kehamilan ini? Oke, dulu dokter boleh dulu. Dulu. Ya udah, Iya. dok ya yang jadi, jawab. jadi untuk pemirsa yang sedang hamil ya, ini memang tadi kan dikatakan ada risiko diabetes gestasional. Jadi memang terjadi pada kehamilan itu biasanya di atas kehamilan 20 minggu. Ya, jadi kalau masih 13 minggu biasanya kita belum terlalu khawatir. Nah, kita selalu cek nih biasanya untuk kita curiga kalau lagi hamil ada curiga ke arah diabetes adalah kita lihat perkembangan bayinya lebih besar dari bayi seumurnya. Jadi misalnya bayi 20 minggu itu beratnya kurang lebih 400-500 gram. Tapi ini kelihatannya sudah 800 gram atau mungkin lebih. Ya karena bayi dari ibu yang diabetes itu biasanya memang giant, raksasa. Nah kalau untuk dicegah memang nggak bisa, nggak ada pencegahannya. Ya tetap pola makan tetap seperti Nanti biasa. gimana pas lahirannya dong ya? Ya kalau bayinya besar ya memang ada risiko mungkin biasanya kita lahirkan kalau bayi diabetes yang ditakutkan adalah bisa terjadi hipoglikemi pada bayinya. Oh, Ibunya karena diabetes ya karena kontrol insulinnya sulit nggak ya. bagus. Apalagi kan darah yang disuplainya kan gulanya tinggi terus Iya, ya dengan betul. sendirinya. Nah itu yang ditakutkan. Jadi biasanya kita harus monitor pada 8 bulan. Oke. Kalau perlu dilahirkan sebelum 37 minggu. Iya. Aku angkat ya. Iya, silakan, Halo, selamat Dun. siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo, selamat Iya, siang. dengan saya Doni dari Manado. Silakan Pak Silakan Doni. Pak Doni. Iya, ini saya mau bertanya. Kebetulan istri saya umurnya 29 tahun. Ya. Oke. Terus dia mengalami kegemukan atau overweight gitu kan. Terus selain dia mengalami penyakit batu empedu, Ya. dia kelebihan badannya tuh sering kelelahan gitu. Terus pokoknya sering lemas gitu. Apakah itu pertanda istri saya Diabetes. memiliki penyakit diabetes atau gejala gitu? Itu pertanyaan Oke. saya. Baik Bapak. Kita tanyakan ya Bapak. Terima kasih buat pertanyaannya. Oke, jadinya
Khawatir Ini bukan suaminya ayah, sayang bukan sama dok ya, istrinya. kan? Oh, iya. Ini sayang banget sama istrinya Saya ya. sayang banget tapi- sama istrinya tapi nih. berat Saya badannya lagi katanya terpesona nih. berlebih. Terus punya batu empedu. Usianya baru 29. Iya. Ini batu empedunya juga kemudaan banget nih Pak Iya, biasanya. iya. Biasanya di atas 40 loh Pak batu empedu itu biasanya. Terus kemudian sering lemes katanya. Apakah larinya ke arah sana? Ke diabetes? Ya, bagus ya rasa khawatir terhadap Iya. istrinya. Iya ya. sayang banget Nah, jadi makanya. memang lebih baik untuk diperiksakan. Jadi Periksa memang gula sudah- darahnya? Iya, periksa gula darahnya. Karena kan tanda-tanda juga kan tidak terlalu jelas biasanya seperti itu. Tadi Iya, juga kan Pak. baru Jangan sedikit cuma ya. lemes aja pegangannya Iya, ya. betul. Kalau cuma Mungkin perlu lemes diperiksa aja bisa HbA1c-nya di sini Betul, ya. boleh Oke. untuk diagnosisnya lagi ya. Iya, untuk lebih bagusnya lagi karena kan belum ketahuan ya. Ya, Wah, aduh, ini kayaknya teleponnya pertanyaan bertubi-tubi. bertubi-tubi nih kita. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Selamat siang para dokter, Iya, Siang, Bapak. Pak. dengan Soleh di Jakarta. Iya, Ya, silakan, silakan, Pak Pak Soleh. Soleh. Iya, yang tempo hari gejala mata duitan, Dok. Ya ampun Pak Soleh. Pak Soleh. Sama mata keranjang. Terus Sekarang gimana, mau tanya dokter, gejalanya masih menyangkut mata dan kaki. Iya. Nah, langsung aja ya. Dok, kalau baru bangun itu mata kok buram sekali, mau baca itu susah, Dok. Dikucak-kucak bisa baca 1-2 detik, buram lagi. Disertai dengan banyak kotoran yang Nah, keluar. ada kotoran matanya ya. Nah, yang kedua di pergelangan kaki, Dok, Iya. itu sering sekali gatal dan gatalnya itu tidak tertahankan. Jadi sehingga digaruk sampai berdarah-darah. Kemudian begitu lukanya sembuh, itu warnanya jadi hitam. Sampai bertahun-tahun tidak hilang-hilang itu hitam, Dok. Dan kalau disentuh pun masih terasa nyeri bekas luka itu. Ini heran saya, kalau dulu waktu masih muda kan kalau setiap luka dia sembuh 100% nggak ada tanda ya. Ini sekarang kok banyak Bapak nanya hitam. tapi Bapak jawab juga loh Pak. Hitam-hitam gitu, Dok. Baik, baik. Nanti kita tanyakan lebih jauh ya. Sekarang usia 62, itu kok tidak sembuhnya tidak Cepat. Tidak seperti Ya, seperti waktu iya, muda. baik. Iya, Nah, iya. terus yang kedua, Dok. Apa nih? Oke, agak Mitos cepat. apa fakta? Katanya kalau kakek diabetes itu cucunya lebih besar lagi kemungkinan daripada sekedar ayahnya. Oke, Oke. nanti kita tanyakan ya. Terima kasih banyak Pak Iya. buat pertanyaannya. Tapi sebelum dijawab, udah kata Dokter Maya tuh. Hai Iya, Dokter Dokter Maya, Maya. makin cantik Oke. aja. Dokter Maya kelihatan matanya aja udah cantik Dokter Maya. Silakan Dok, di Silakan, tengah silakan, Dok. Dok. Silakan, Iya. Dok. Iya Dok. Ini pindah aja ya Dok ya. Ya. Oh jadi digusur? Iya Dok, yahnya kita singkirin ke sini. Nggak apa-apa Kita lah. melipir di pinggir ya, menghormati tamu kita. Jadi kita ngomongin mengenai makanan nanti ya Dok ya. Oke. Karena kita akan ajak dokter jalan ke dapur kita. Oke. Sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan yang tadi Dok. Boleh ya Dokter Boleh, Gian boleh. ya? Oke, banyak loh pertanyaannya Dok. Yang pertama, Yang dari pertama, yang gatel-gatel, Iya, yang mata buram buram. bangun tidur. mata buram dulu ya, mungkin lebih ini. Jadi memang kalau mata buram sebenarnya hal yang wajar setelah bangun tidur. Tapi kalau ditambah dengan gejala yang di kaki seperti tadi Bapak Soleh bilang, ya alangkah baiknya untuk diperiksakan karena sudah berumur juga seperti itu. Dan memang gejala-gejala yang timbul memang mengarah ke diabetes seperti itu. Tapi balik lagi kalau bicara mengenai luka yang jadi lebih lama sembuhnya atau warna hitamnya lebih lama, nih kalau yang ngomongin anti aging nih Dokter Maya juga jago. nih. Kalau udah makin tua pasti begitu kan Dok ya? Ya, biasanya memang iya karena kita tahu ya semua faktornya sudah makin menurun kan, mulai dari hormonalnya, kemudian cadangan-cadangan suplai mineral, vitamin, terus kemudian mungkin juga asupannya, kemudian mungkin tidurnya kali ya, tidurnya mungkin juga udah sangat buruk ya. Belum stresnya loh, Nah, Dokter jadi Lula. dengan sendirinya nih Pak, kalau namanya nambah umur, kulit kita juga memang regenerasinya nggak secepat dulu begitu. Kalau itunya sih nggak masalah. Cuman tapi bahwa dia gampang luka atau lukanya nggak gampang sembuh, nah itu yang mesti hati-hati. Iya. Kalau daripada bingung sih, periksa aja lebih jauh. Iya. Dok, satu lagi Dok. Kalau ayahnya misalkan kakeknya Lebih dari ke Iya. cucunya. Kalau kakeknya punya turunan diabetes. Nah, si ayah ini ternyata lebih kecil daripada cucunya. Betul apa gitu? Tidak juga karena memang balik lagi ke pola hidup dan pola makan. Oke. Lebih Jadi bagus di judulnya cucu. itu Iya. apa namanya? Bukan mitos atau fakta, judulnya Iya. hoax. Oh, Hoax. salah ya. Mitos atau fakta ya mitos Mitos. jadinya. Jadi Iya. kita bukan ngomongin bahwa
Semuanya punya tuh Pak, resikonya ada. Bapaknya punya resiko, cucunya punya resiko. Tapi sekarang mana yang akan keluar diabetesnya? Tergantung pola hidupnya. Iya. Makannya itu seperti dianjurkan Dokter Maya atau tidak? Kalau nggak dianjurkan ya siap-siap aja kali ya. Pasti penasaran kan pemirsa, makan seperti apa sih yang sehat, makan seperti apa sih yang bisa menghindari untuk terjadinya diabetes meskipun punya keturunan diabetes. Ya pemirsa, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya pemirsa, kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Nggak kerasa ya udah segmen 5, berarti kita udah mesti jalan-jalan ke dapur. Tapi Dokter Gian mau pamit dulu ya Dok ya. Dok, terima kasih ya Dok ya. Terima kasih banyak Dokter Gian. Udah disuruh ngomong panjang lebar, nggak dikasih minum. Maaf ya Dok. Katanya puasa kan Dok? Iya. Makasih ya Dok, ya sampai ketemu lagi. Yuk Dokter Maya, silakan Dokter Maya. Pindah. Sini Dokter Maya. Kita jalan. Jadi gini Dokter Maya, ini bahan makanan yang sudah kita kumpulkan, ada yang akan bikin Dokter Maya bahagia, yaitu apa? Gorengan. Pasti diomelin sama Dokter Maya. Pemirsa, kita akan bicara mengenai makanan-makanan yang oke untuk dimakan untuk orang-orang yang memang kena diabetes, atau yang paling penting adalah untuk mencegah diabetes. Satu. Yang kedua sekalian untuk itu ya Dok ya, biar tetap cantik, anti-aging lah boleh dong Dok sekalian. Cantik, sehat di dalam, cantik di luar gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya sih kita itu rada terpaku ya tiap kali ya Dokter Lula, Dokter Boy, bahwa selalu kalau sudah diabetes makannya apa atau dietnya apa. Sebetulnya itu kan salah. Sebetulnya kan kita semua yang belum HbA1c-nya masih masih bagus gitu misalkan. Sebetulnya kan sama saja. Jadi apakah dia diabetes itu khusus, terus itu buat yang sakit ya, yang sehat nggak usah. Jadi juga. Jadi sebetulnya kan ini adalah pola hidup sehat yang untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi kita pertanyaannya mau bunda. Jadi harus diterapkan memang sehari-hari ya. Jadi pertanyaannya tuh ini kita ngomongin makanan atau pola makan, bukan hanya untuk orang yang sakit diabetes, nih untuk kita semua nih gitu ya. Karena yang akan dibahas juga sebetulnya buat kita juga. Benar, sekarang apa? Kita nggak boleh banyak gula. Apakah hanya orang diabetes? Ya semua harusnya. Ya kan, mulai dari yang gendut, mulai yang takut pikun, mulai yang takut nyeri-nyeri sendi. Semuanya tuh berhubungan sama berat badan. Nomor satu pampas gula, ya kan? Nah itu kan karbohidrat. Berarti sekarang kita lari ke nasi. Ya kan, berarti nasi dan kawan-kawannya kalau bisa ya jangan banyak dong Dok. Kalau kita ubah nasinya nasi merah, nasi hitam atau nasi pecah kulit gitu ya, beras pecah kulit itu mau hijau, mau hitam banget, mau keling, mau pecah kulit, tetap makannya buahnya. Segitu jumlahnya kira-kira. Boleh nggak? Artinya nomor satu jenis nasi, nomor dua juga jumlah Dok. Udah beli mahal-mahal tapi buahnya tetap. Jadi karena mentang-mentang ini berasnya beras hitam, boleh makan banyak. Sama aja kan? Nah, sama aja. Dan ini tidak hanya untuk prediabetes atau diabetes atau karena kita kok didiamkan pasti kita kena sakit lah. Terus hitungannya berapa banyak deh yang nggak banyak itu? Kadang-kadang kan banyak itu relatif Dok. Anggaplah kita punya piring ya. Anggaplah kita punya piring. Simbol mobil yang keren tau lah ya. Mobil yang segitiga itu ada ya. Itu ya kan yang begitu itu. Jadi kan ada sepertiga. Berarti maksimum nasinya tuh sepertiga. Pemirsa, maksimum nasinya sepertiga. Dan ceper. Oh, nggak boleh gini ya. Nggak boleh gini. Kita ngomongnya apa tepes ya? Nah, jadi maksimum begitu. Setuju dulu kan? Setuju. Terus tadi dia tanya, kalau gitu terigu boleh dong bakmi segala macam. Gue sepertiga. Nggak boleh. Nah, itu enggak ya. Jelas tidak. Ya, dan nasi masih lebih mending daripada kita bahas terigu yang penuh gluten ataupun bakmi yang banyak glutennya. Diulang Dok. Jadi kalau bicara mengenai anti-aging, bicara mengenai kesehatan, ternyata nasi itu lebih sehat daripada tepung-tepungan tadi yang banyak. Tepung itu ada di mie juga tepung loh Dok. Iya, tepung terigu. Jadi roti itu nggak lebih hebat loh pemirsa. Nasi itu lebih oke. Tapi jumlah. Terus kan tadi kan mobilnya sepertiga lagi. Mobil berikutnya kan orang ini biasanya makin tua ya, nggak makin muda. Otot kita makin lemah. Betul. Jadi apalagi orang diabetes, sarkopenia and so on. Nih, protein. Mana yang paling bagus Dok? Saya punya daging sapi, punya ayam tanpa kulit ya, sama salmon.
Saya bingung Dokter Lula karena kita kadang-kadang nyuruh makan ikan. Hopefully ini oke. Karena kalau tidak kita tahu ikan tercemar juga dengan banyak pencemarannya. Pencemaran di lautnya, tapi karena ini ikan laut dalam ya udahlah kita pilih yang ini. Oke? Ya. Anggaplah sepertiganya. Oh baik. Masih sisa kan? Ya, sepertiga lagi. Ya berarti ini dong kan warna-warni. Nah, rainbow diet, yang berwarna-warni. Tapi bicara protein, kita boleh tempe tahu dong. Boleh, artinya sepertiga boleh. juga berarti ya. Ya itu tadi plate-nya untuk orang yang pre-diabetes atau diabetes, ya kan. Nanti akan ada plate lain. Kita tanya dong, kalau Dokter Maya, ini alirannya yang mana? Yang 5 warna, 5 jenis, gitu nggak dok? Itu pusing loh dok, nggak dapat saya dok. Jadi gini loh, sebetulnya kan kita butuh kalium nih dokter, karena kalium kita itu biasanya sering rendah. Baik. Potasium bahasa sononya. Bisa dok ya? Yes, jadi kita upayakan sebetulnya ini boleh juga ya, sawi yang begini-begini itu, karena itu mengandung kalium, karena kita butuh sekali kalium yang cukup banyak, dan itu biasanya kalium itu suka kurang. Kan kalau yang makan sayur itu kadang-kadang gini, kalau makan sayurnya jadi bakwan sayur kayak gitu boleh nggak dok? Sayur loh dok, isinya ada toge, ada kol, ada wortel. Oke, sekarang saya bilang jawaban saya boleh selama itu digoreng sendiri di rumah. Karena berarti kan dia menggoreng sendiri, dia tahu. Dan tapi ini biar jelas aja dok ya, kalau beli itu lebih enak loh dok biasanya. Ini bener loh dok, bener ya. Terus gimana? Sekarang kan gini, nggak makan stres menaikkan kortisol tinggi, insulinnya juga nanti repot. Kan? Nah, kalau makan salah, karena kan jadi ya mesti yang balance aja. Si ayah nih kalau kita yang bikin makannya paling 1. Nah, kalau beli bisa 5 makannya. Makannya besar ya. Lebih keren. Jadi besar. Jadi boleh ya dok, sayurnya jadi bakwan gitu, bakwan sayur. Oke, actually ini kan masalah gorengan. Gorengan yang kita takut apa sih? Dia terlalu panas. Baik. Jadi untuk suhu yang terlalu tinggi itulah yang sering menimbulkan senyawa yang sebaiknya jangan. Radikal bebas. Tapi larinya rada lainnya, larinya nanti lebih ke kanker, kemana, hal-hal seperti itu. Dan ada lemak juga pasti ya karena digoreng pastinya. Yes, tapi nggak semua lemak kan juga jelek sebetulnya, ya kan selamanya. Dokter Maya saya mau tanya nih, tadi kan kita di awal kita bicara lebih ke diabetes, kita bicara lebih fokus ke gula. Sedangkan kalau makanan itu enaknya kan ada gulanya, ada garamnya. Dan antara gula dan garamnya, gulanya saya kurangi tapi garamnya saya tambahin supaya ada rasanya makanan. Itu gimana dok? Sebetulnya kan nggak masalah ya, selama dia tidak tensinya yang tinggi banget. Ya kan, jadi kan sebetulnya setiap untuk enak rasa makan kan memang, yaudah gue tambahin garam deh gitu. Apa ya? Dan sebetulnya sekarang tambah lagi satu, boleh nggak? Kalau tambah monosodium glutamat gimana? Mecin. Karena tadi katanya yang di paman abang-abang lebih enak daripada masakan yang cantik seperti ini. Coba. Kalau ini nggak laku, kalau yang di sana, kalau yang situ laku. Sebetulnya monosodium glutamat pun dengan pemakaian yang biasa dia kan nggak apa-apa. Selama tidak monosodium glutamat. Jadi micin pun nggak apa-apa loh. Misalnya Dokter Maya kita ajak tiap hari ke sini ya. Enak loh. Micin aja boleh, tapi jangan banyak-banyak lah. Ada batasnya semua. Jangan terlalu banyak. Itu. Nah, dok saya sengaja buka ada susu, tapi nggak pakai gula, ada air putih tentunya. Tapi nggak ada juga gula kan? Ya pasti lah. Ada jus dok. Nah jus ini kadang-kadang manis banget loh dok dapatnya dok. Kan tiba-tiba misalkan dapat yang nanas madu, manis banget. Nah kan ketakutan tuh biasanya yang gulanya udah tinggi. Gula dari buah nih maksudnya nih. Sebetulnya boleh nggak sih? Sebetulnya betul, karena secara prinsip kita punya gigi ya. Kita punya gigi kan, disuruh punya kan, mastikasi. Ini jusnya nggak boleh. Ya, jadi kita janganlah membiasakan diri dengan jus dan terus digelontor gitu, karena ini kan pasti manis juga, ya fruktosanya juga tinggi. Dan nggak kekontrol, karena cepat kan. Betul. Karena biasanya gini, kalau cuma anak-anak apalagi ya dok ya, kalau anak-anak kalau dikasih potongan gitu, makannya cuma sedikit. Kalau dikasih jus gini, habis. Lebih cepat. Itu. Jadi kalau anak-anak sih boleh, bapaknya jangan. Atau gimana dok? Tapi saya tadi bertanya gini. Biasakanlah buah potong. Lebih sehat. Tadi kan di awal bunda bikin teh buat ayah, kemudian tehnya dikasih gula pemanis buatan. Nah itu gimana tuh dok? Gimana dok? Gimana ya? Kayaknya Maya bertarik nafas dalam. Karena pemanis buatan itu kan juga kita tahu bersama ya, itu sesuatu yang sintetik kan, pabrikan kan, pabrikan. Nah, biasanya kalau yang untuk dimakan-makan itu mendingan yang alami apa mendingan yang pabrikan? Yang alami. Nah. Tapi untuk orang diabetes gimana?
Nah, sebetulnya kan terpaksa ada ya. alternatif yang alami. Oh, stevia gitu ya. Oke. Lohanko. Oh, lohanko. Lohanko. Ya kan hal-hal yang alami saja. Walaupun rasanya enakan gula pasir ya. Ada aja di sebelah sini nih. Dimarahin gimana caranya biar enak, bisa menikmati hidup, biar kortisolnya nggak naik ya dok ya. Pokoknya nggak stres. tapi ada batasnya semua. Iya, betul. Kan selalu ada jumlah yang harus diingat ya dok Jenis, ya. jenis Jenis dan juga. waktu makan. Iya. Dan waktu Jamnya makan. tuh apa? Kalau sayur ya dok ya, yang lumayan bagus tuh apa sih dok? Yang kita jangan lupa deh kalau bisa tiap 2 hari sekali ada. Nah, Tapi jangan mahal-mahal ya dok ya, carinya yang semua dapetin gampang. Actually kenapa nggak makan itu? Yang gampang banget ditanam, kangkung. Oh, Kangkung. Itu kan murah, Oke. murah ya kan? Nggak mesti brokoli gitu loh. Gak mesti Ya, brokoli, katanya- ya oke. Nanti katanya apalagi yang Brussels sprout, waduh. Kalau apalagi. kayak ketimun tuh gimana sih dok? Bagus nggak sih dok? Soalnya ada ngejus timun loh, sengaja untuk diabetes Menurunkan turunin. gula. katanya. Ya saya tetap prefer dipotong dan digigit. Ini kan jus yang dibikin panjang-panjang itu loh dok, dipotong, diparut ya. Iya. Itu kan juga supaya banyak. Tapi sebetulnya dengan kita menggigit, itu kan enzim kita juga keluar kan. Pencernaan kita lebih baik. Kita nggak Dan jadi memang kembung kan. betul. Dan Hati-hati orang diabetes suka kembung. Iya, betul. Ya. Jadi kalau menurut saya back to nature, kembali ke alamnya aja ya. Mengunyah kita itu makan jauh mengunyah, lebih ya. baik. Iya. Daripada kita terima yang sudah jadi, ya kan? ya. Karena takutnya kembung. Orang diabetes banyak yang akibatnya sering minum proton pump inhibitor ya, karena dia sering kembung dan bloating seperti Baik, itu. jadi kita ngulang dari awal nih ya Iya. dok ya, bahwa sebetulnya kita bicara diabetes ini adalah salah satu penyakit yang banyak sekali menderitanya di Indonesia. Berarti kita harus hati-hati nih pemirsa ya. Kemudian bicara mengenai yang bisa dikerjakan supaya nggak kena diabetes, yang paling penting adalah pola makan, pola makan lagi. Ternyata pola makannya ya hampir sama juga yang mencegah atau yang sudah kena diabetes gitu ya. Semua harus dihitung gulanya dengan sendirinya, jenisnya, jamnya, jumlahnya. Ya, dan juga untuk pemirsa nih yang belum pernah cek gula darah nih ya, jangan Iya. takut-takut, jangan ragu-ragu untuk dicek kadar gulanya. Meskipun belum ada gejala, tidak ada gejala tadi, diketahui bahwa diabetes adalah silent killer. Betul. Ya, jadi kita harus tahu nih kadar gula darah kita, sehingga kita bisa mengatur tadi pola makan kita dengan sehat. Gitu. Baik, Dokter Maya terima kasih banyak. Kapan-kapan mampir lagi ya dok ya. Kita ngomongin penyakit yang lain lagi, terima plus kasih, Dokter anti-agingnya Maya. ya. Pemirsa terima kasih banyak buat perhatiannya semua, juga untuk pertanyaannya semua. Sampai ketemu lagi dong di acara Indonesia Sehat berikutnya ya. Ya. Setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 14 sampai jam 15. Ya pemirsa, tetap di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik.